Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kali ini Ibu akan membahas kisi-kisi PAT atau UAS IPA kelas 7 semester 2. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita akan membahasnya nomor 1. Urutan tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah, kita cek nomor A, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Jadi nomor 1 jawabannya A. 2. Bagian terkecil dari makhluk hidup adalah, jawabannya sel. Kalau jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang bekerja sama. Organ, kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama. Kalau sistem organ, kumpulan dari beberapa organ. Lanjut nomor 3, perhatikan gambar sel di bawah ini. Inti sel dan mitokondria secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Nah, inti sel di sini ya, inti sel, kemudian mitokondria ini yang ini. Inti sel ini sebagai pusat pengatur aktivitas sel, sedangkan mitokondria ini fungsinya sebagai tempat terjadinya respirasi aerob. Selanjutnya nomor 4, perhatikan pernyataan di bawah ini. Ciri-ciri sel tumbuhan terdapat pada nomor. Ya, sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, kemudian memiliki plastit, kemudian vakuolanya berukuran besar. Jadi 1, 3, dan 5. Lanjut nomor 5, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Nomor 6, perhatikan gambar irisan melintang daun berikut. Jaringan palisade atau jaringan tiang terdapat pada nomor. Nah, ini jaringan tiang di sini ya, nomor 2. Jaringan tiang ini di sana terdapat banyak kloroplas sehingga memungkinkan terjadinya proses fotosintesis. Lanjut nomor 7, berikut ini yang merupakan ciri-ciri otot jantung kecuali. Berbentuk serabut lurik bercabang-cabang, iya. Memiliki banyak inti di tengah, iya. Cara kerjanya di luar kesadaran. Nah, yang salah adalah cara kerjanya di bawah kesadaran. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar irisan melintang batang dikotil berikut ini. Letak flom, kambium, silem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Ya, flom itu di sini. Di nomor 3 ya, ini adalah flomnya. Kemudian kambium yang ini yang 4 dan silem adalah yang nomor 5. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Nomor 1 ini adalah epidermis dan nomor 2 adalah empulur. Nah, flom ini sebagai pembuluh tapis ya, ini berfungsi untuk mengedarkan sari makanan dari daun ke seluruh tubuh bagian tubuhan. Kemudian sedangkan silem ini adalah pembuluh kayu yang fungsinya untuk menyerap, mengalirkan ya dari air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Selanjutnya nomor 9, perhatikan gambar berikut ini. Organ yang berperan sebagai alat perkembangbiakan ditunjukkan oleh nomor. Ya, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu yaitu nomor 4, yaitu bunga. Ya. Selanjutnya nomor 10, di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar adalah mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Ya, kalau tenggorokan itu organ pernapasan ya. Nomor 11, di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen biotik. Komponen biotik itu berarti komponen yang terdiri atas benda-benda yang hidup. Contohnya adalah semut, harimau, pohon rambutan, manusia. Sedangkan abiotik berarti tidak hidup, misalnya batu, tanah, air, ya, udara, itu adalah abiotik. Lanjut nomor 12, perhatikan rantai makanan berikut ini. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Apa yang terjadi jika ular diburu oleh manusia sehingga jumlahnya sedikit? Ya, kalau ular banyak diburu oleh manusia, maka jumlah tikus akan meningkat. Dan ketika jumlah tikus meningkat, maka terjadi gagal panen.
Jadi ada saling keterkaitan. 13 berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik adalah kecuali, ya berarti yang bukan. Yang bukan adalah fotosintesis. Gunung meletus, hujan, pelepukan ini adalah gejala alam abiotik, sedangkan fotosintesis ini adalah gejala alam biotik. 14. Perhatikan diagram rantai makanan berikut ini. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah, berarti konsumen tingkat 2 ini adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1, yaitu katak, ya katak. Ya, rumput sebagai produsen, jangkrik sebagai konsumen tingkat pertama, katak sebagai konsumen tingkat 2, ini sebagai konsumen ular, ya ular sebagai konsumen tingkat 3, dan ini jamur sebagai pengurai. Nomor 15. Perhatikan gambar piramida makanan di bawah ini. Apabila jumlah energi yang dikandung oleh produsen sebesar 1000 kalori, berapakah energi yang diperoleh oleh konsumen tingkat 4? Berarti di sini, ya. Jawabannya adalah ini. Hal ini karena, ya, besarnya energi yang diperoleh dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya itu hanya 10% dari yang dimakannya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Contohnya untuk konsumen 1 nih, ya. Konsumen 1 itu adalah 10%, ya, 10% dari yang dimiliki oleh kalori pada produsen. 10% dari 1000, 10% dari 1000 itu adalah 100. Ini adalah konsumen tingkat 1. Kemudian yang konsumen tingkat 2 berarti 10% dari 100, yaitu 10. Konsumen tingkat 3 10% dari 10, 1. Sedangkan konsumen tingkat 4 10% dari 1, yaitu 0,1. Seperti itu urutannya, ya. Jadi ada hilangnya energi, ya. Oke. Selanjutnya nomor 16. Di bawah ini yang merupakan hubungan mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya pada bunga dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu itu saling menguntungkan. Kupu-kupu akan mendapatkan nektar atau madu dari bunga, sedangkan bunga itu merasa terbantu proses penyerbukannya. Ya. Kemudian benalu dengan inangnya, ya. Pohon benalu dengan inangnya ini adalah parasitisme, artinya yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Benalu ini merasa untung, ya, untung karena mendapatkan nutrisi dari pohon inangnya, sedangkan pohon inangnya ini akan terganggu. Pohon anggrek dan pohon inangnya ini komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Tidak rugi. Baik, nomor 17. Perhatikan grafik hubungan antara tikus dengan ular pada ekosistem berikut ini. Kesimpulan dari keadaan populasi pada ekosistem ini adalah, ya, kalau kita lihat grafiknya yang betul adalah yang ini, ya. Jika periode 4, ya, populasi tikus meningkat, ya, ini kan naik ke atas. Ini disebabkan oleh penurunan populasi ular. Jadi populasinya ular turun, maka populasi tikus akan meningkat. 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, yang menduduki konsumen tingkat 2 adalah konsumen tingkat 2, berarti yang konsumen memakan tingkat 1. Berarti ini adalah burung pipit dan katak. Kalau konsumen tingkat 1 ada tikus dan ular. Berdasarkan gambar nomor 18, organisme yang mampu bertahan lama apabila jumlah sawi semakin berkurang. Nah, yang jelas adalah burung pipit, ya. Kenapa? Karena burung pipit ini akan mendapatkan suplai makan dari ulat. Sedangkan ulat di sini selain memakan sawi juga memakan bunga sepatu. Kalau sawinya berkurang, masih ada bunga sepatu. Nomor 20, jika di sawah terdapat seekor burung,
3 petani, 15 ekor belalang, 6 ekor katak, 2 ekor ular, dan sinar matahari. Maka yang disebut individu adalah 1 ekor burung. Nomor 21, penghijauan yang dilakukan di kota besar adalah salah satu cara dalam menanggulangi pencemaran yang bertujuan. Jawaban yang tepat adalah untuk meningkatkan kadar oksigen di udara. Lanjut nomor 22, peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. Jelas ini adalah pencemaran air. Nomor 23, perhatikan beberapa contoh limbah berikut ini. Limbah industri ditunjukkan oleh nomor ada raksa dan tunggal, yaitu 1 dan 2. Sedangkan sisa sayuran dan deterjen itu adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga. Lanjut nomor 24, berikut ini upaya untuk mengatasi pencemaran tanah kecuali. Kecuali berarti ini sistem tanam monokultur. Artinya tanah tersebut ditanami dengan jenis tanaman yang sama. Nah, ini ternyata tidak bagus untuk kesuburan tanah. Lanjut nomor 25, daerah dengan jumlah polutan SO2 SO3, NO2 dan NO3 yang tinggi dapat menyebabkan, ini adalah zat yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Lanjut nomor 26, perhatikan siklus rumah kaca berikut ini. Urutan siklus efek rumah kaca yang benar adalah yang pertama ini matahari. Panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian sebagian panas matahari diserap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Lalu panas matahari tersebut terperangkap di bumi. Panas matahari dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa atmosfer, dan panas yang terperangkap mengakibatkan suhu bumi lebih panas. Jadi yang A. Selanjutnya nomor 27, mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Hal ini karena menghangatkan suhu bumi sehingga nyaman ditinggali. Tetapi gas-gas rumah kaca yang berlebihan ini dapat mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat. Kalau jumlahnya seimbang atau tidak terlalu banyak, itu memiliki dampak positif, yaitu menghangatkan suhu bumi. Nomor 28, perhatikan pernyataan di bawah ini. Dampak pemanasan global adalah ditunjukkan oleh pemanasan global, itu perubahan iklim, es kutub mencair, dan berkurangnya flora dan fauna. 1, 2, dan 5. Nah, ini. Lanjut nomor 29, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang merupakan upaya sebagai seorang siswa untuk mengurangi pemanasan global adalah 1. Oke, 2. Oke, menanam pohon, 3. Memakai sepeda. Jadi 1, 2, 3. Sedangkan memakai motor ini asap kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas CO2 yang itu merupakan gas rumah kaca. 30, gas-gas yang bukan merupakan penyebab pemanasan global adalah yang bukan berarti ini oksigen. Lanjut nomor 31, di bawah ini yang bukan faktor penyebab terjadinya banjir adalah terjadinya gempa bumi. Ini yang bukan. Tingginya curah hujan, pengelolaan lingkungan yang buruk, dan aktivitas perilaku manusia dapat menyebabkan terjadinya banjir. 32, di bawah ini upaya penanggulangan bencana banjir kecuali membuang sampah ke sungai dan selokan. Ini bukan upaya Nah, yang lainnya ini hindari membuat bangunan di pinggir sungai, tebang pilih dan reboisasi, memperbanyak lahan terbuka hijau. Ini adalah upaya untuk penanggulangan bencana banjir. 33, tindakan penyelamatan diri yang tepat ketika terjadi gempa dan kamu berada di dalam suatu ruangan adalah berlindung di bawah meja. Ini karena di dalam ruangan.
34 berikut ini yang merupakan faktor terjadinya gempa bumi, kecuali kebakaran ya. Yang lainnya pergeseran lempeng bumi, letusan gunung berapi dan tanah longsor ini dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. 35 peristiwa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor sering terjadi di wilayah Indonesia. Ya, hal ini merupakan contoh aspek geosfer ya pada lapisan atmosfer ya, di atmosfer. Oke, nomor 36 planet yang mendapat sebutan bintang fajar atau bintang kejora ini adalah planet Venus ya. Itu nomor 2. Nomor 1 Merkurius, nomor 2 Venus, nomor 3 Mars, nomor 4 Bumi, 5 Jupiter ya, ini Saturnus, Uranus, Neptunus. Untuk 1 sampai 4 ini adalah planet terestrial ya, planet kebumian, sementara dari 5 sampai 8 ini adalah planet Jovian. 37 perhatikan beberapa fenomena alam berikut ini. Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi. Revolusi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, rotasi perputaran bumi pada porosnya. Nah, ini dua-duanya memiliki dampak. Kalau pergantian siang dan malam ini adalah rotasi, perubahan musim ini adalah revolusi, perubahan rasi bintang ini adalah revolusi. Jika di Jakarta menunjukkan pukul 10, kota Jayapura menunjukkan pukul 12, ini adalah perbedaan waktu, ini adalah rotasi. Jadi jawaban yang tepat adalah ini ya, revolusi 2 dan 3 ya, Umi kasih huruf R besar, kemudian rotasi huruf R kecil, itu 1 dan 4. Jadi jawaban yang tepat ini. 38 kelompok planet yang termasuk planet terestrial, yaitu ini ya, Venus, Mars, Merkurius. Ya, ini adalah planet terestrial yang dekat dengan bumi, kemudian komposisinya kebanyakan batu-batuan, masanya berat ya, mirip kebumian. Sementara planet Jovian itu memiliki ukuran yang besar, ringan karena susunannya, komposisinya itu kebanyakan berupa gas dan memiliki banyak planet. Nomor 39, gerhana matahari dan gerhana bulan dapat terjadi jika bulan terletak pada posisi ya ini ya, bumi, bulan dan matahari berada di posisi lurus di sini. Nah, jadi 1 dan 3. Perhatikan data berikut ini yang merupakan ciri-ciri planet Mars ditunjukkan oleh nomor dikenal sebagai planet merah ya, kemudian letaknya dekat dengan bumi 1 dan 4. Demikian pembahasan mengenai kisi-kisi PAT, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.